Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 TKJ 2? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Baik anak-anak, hari ini ya tanpa berpanjang lebar ya kita akan melanjutkan materi sejarah yang mana kemarin saya sudah menugaskan kepada kalian untuk belajar. Sudah belajar tadi malam? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah siap, minta tolong bukunya dibuka ya. Ya, Pak. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Dimas, Pak. Siapa lagi? Ais. Dua ya? Ya. Oke. Kenapa? Dimas. Izin. Kemudian Izin dan sakit. oke, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Baik anak-anak. Sebagai pemanasan ya, warming up. Kalian yang sudah belajar, saya punya beberapa gambar di sini ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru. Gambar siapa ini? Yohanes Oke, Peter Johannes van der Bos. Siapa dia? Gubernur. Jenderal yang sistem tanah paksa. Yang menjadikan sistem tanah Paksa. Ya, ini adalah orang yang banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kalau ini ya? Kerja Rodi. Kerja Rodi, Pak. Paksa. Kerja apa lagi? Kerja Rodi. Kerja Rodi. Oke. Siapa ini? Pribumi. Pribumi siapa ini? Saya. Ini adalah bangsa Indonesia. Kalau ini anak? Sama, Pak. Membuat apa ini? Pembangunan rel kereta. Pembangunan jalur transportasi berupa rel kereta api. Untuk apa ini? Memudahkan transportasi. Memudahkan transportasi. Menguntungkan siapa? Belanda. Untuk apa? Mengirim barang. Pengiriman Barang. barang apa itu? Banyak perdagangan. Barang perdagangan ya. Banyak. Yang digunakan oleh bangsa kolonial ya dalam eksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Nah, baik anak-anak ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, setelah pembelajaran berakhir, kalian diharapkan mampu ya menganalisis kebijakan-kebijakan bangsa Eropa dalam eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak ya, pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan ya. Tentunya nanti kita akan banyak mengeksploitasi ya. Kita akan banyak melihat peninggalan-peninggalan apa ya, kemudian apa saja sih pengaruh dari penjajahan bangsa Eropa. Tentunya masih ada yang bisa kita lihat, bisa kita temui ya, dalam kehidupan sekarang. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, saya akan menerapkan model pembelajaran jigsaw atau tim ahli ya, di mana kelas ini nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok ini karena jumlahnya 32 dan masuk 2 tinggal 30 ya. Yes. Berarti satu kelompok isinya 6. Tugas kalian kelompok 1 ya nanti mencari ya, membuat deskripsi tentang pengaruh bangsa kolonial dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Nanti kita tunjukkannya. Ini pernah mendapatkan metode jigsaw sebelumnya? Belum.
giftnya berhadiah nanti. Hadiah pertama umroh. Oh yeah. Amin. Amin, Pak. Amin. Oke. Kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan. Ya. Tebrik. Minimal lembut. Oke. Baik anak-anak ya. Saya minta kalian membentuk kelompok ya. Boleh kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ayo. Baik anak-anak, sudah bentuk kelompok ya? Ya. Untuk tahap 1 ya, kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 ini tugasnya mencari dampak penjajahan bangsa kolonial atau bangsa Eropa dalam bidang politik ya. Ingat, dalam bidang politik. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 mencari dampak dalam bidang ekonomi. Bagus. Dikerjakan ya. Kelompok 3 kelompoknya Rani dan kawan-kawan membahas dampak dalam bidang sosial budaya. Kelompok 4 kelompoknya Andre dan Rizky dan yang lain-lain ini membahas dalam bidang pendidikan. Ya. Mencari apa dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Yang terakhir kelompoknya Luffy ya, membahas tentang dampak dalam bidang infrastruktur. Ini cukup menarik ini ya, tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi tujuan kita healing. Ya. Bro. Monggo. Waktunya 15 menit ya. Ya. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dikerjakan. Monggo. Saya akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Ini munculnya sistem pemerintahan baru, merubah sistem kerajaan menjadi sistem birokrasi, kedudukan bupati menjadi pegawai negeri, terus terjadinya pembagian wilayah Nusantara, misalnya Pulau Jawa dibagi dalam 7 provinsi dan 30 kabupaten. Terus memudarnya pengaruh atau kekuasaan kerajaan dan elit kerajaan karena campur tangan asing. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Apa raja-raja mau dijadikan pegawai? Mereka mau, tapi mereka terpaksa. Kenapa? Mohon izin menjawab. Mohon izin menjawab. Raja-raja terpaksa mengikuti sistem dari bangsa-bangsa Eropa karena mereka sudah mempunyai sistem kerajaan mereka sendiri yang namanya sistem kerajaan. Nah, dari hal itu mereka sudah terbiasa akan sistemnya sendiri. Nah, jadi raja-raja pada saat mengikuti pemerintahan Eropa itu terpaksa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara dalam bidang pendidikan yaitu dibangunnya lembaga-lembaga pendidikan, munculnya golongan cendekiawan yang menjadi motor penggerak lahirnya pergerakan nasional. Jadi siapa contohnya? Contohnya itu Muhammad Yamin, Soekarno, Muhammad Hatta, dan jadi itu. Oke, sudah ya presentasinya ya? Ya. Untuk selanjutnya kita game anak-anak ya. Mau ya? Mau. Oke, kelasnya monggo yang tengah dikosongin dulu ya. Dikosongin dulu ya. Ini buat jalan ya. Nanti saya tampilkan pertanyaan, kamu mencari jawabannya di sini. Ya. Nanti kalau sudah ketemu yang apa? Angkat tangan ya. Nanti yang sebelah sudah kalah. Ya. Kemudian kamu baca jawabannya ya. Kalau benar nanti ada reward buat kalian. Kalau sudah selesai salaman ya. Bisa anak? Ya. Sudah siap anak? Sudah. Waktunya time to quiz ya. Oke, yang pertama. Kontingenten. Ayo siapa? Mana kontingenten? Apa sih kontingenten? Iya, iya. Kebijakan yang diterapkan oleh VOC yang berisi kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Bagaimana anak? Yang untuk daerah yang sudah dikuasai. Salaman.
Oke, ini Rizky. Ya. Lagi. Oke, silakan. Jawabannya mana ya? Selanjutnya. Oke, siap ya? Pertanyaan kedua ya. Ya. Pertanyaan kedua yaitu Hongi Toxin atau pelayaran Hongi. Ayo dicari. Ayo. Saya Pak. Ya, Bayu, silakan. Kebijakan VOC dengan mengadakan operasi pantai untuk mengawasi para pedagang manufaktur agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Jika melanggar akan mendapat hukuman berat. Oke, teman dulu. Terakhir ya. Oke. Yuk. Oke. Apa yang dimaksud dengan growth post wake? 1, 2, 3. Ayo. Apa itu growth post wake? Oke, angkat tangan dulu. Oke, apa? Jalan raya dari Anyer sampai Pananukan sepanjang 1.100 km yang menghubungkan Pulau Jawa bagian barat sampai Jawa bagian timur untuk kepentingan transportasi rempah di Pulau Jawa. Oke, bagaimana? Betul? Bagaimana? Sudah selesai pembelajarannya ya? Saya minta perwakilan kelas untuk memberikan kesimpulan pertemuan pada sore hari ini. Sebenarnya hari ini yang saya dapat ada data belajar apa dampak positif maupun negatif dari penjajahan bangsa Eropa. Selain itu kita bisa belajar bagaimana agar penjajahan tersebut tidak bisa ulang kembali. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Nah, jadi kita bisa tahu dampak terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap Indonesia, dampak negatif maupun positif. Jadi kita harus banyak bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, dan kita sebagai siswa harus selalu menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka!